Namanya siapa ya Mbak? Maaf sebelumnya. Nama saya Tiara Hanif. Tiara Hanif. Tinggal di mana Mbak? Saya tinggal di KSB, daerah Serang Baru. KSB itu kota Serang Baru ya? Iya. Dari sini tadi, dari sana naik apa Mbak? Naik motor. Punya SIM Mbak? Oh berani ya Mbak naik motor? Deket Kak. Oh gitu, pakai helm nggak ya Mbak? Pakai. Bener ya Mbak? Oke. Nah ngomong-ngomong gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja sih. Baik-baik aja, secara badan baik? Secara itu enggak. Badan ya baik Mbak? Badan baik. Oh iya. Pikiran yang sedikit. Yang sedikit apa nih? Overthinking mungkin. Oh, overthinking. Ya sama muda Mbak. Iya. Oh iya Mbak, sebelumnya umur Mbak ini berapa ya? Umur saya 22 tahun. 22 tahun. Jadi di bawah saya lah Mas sekali. Jadi biar makin akrab, enaknya tetap saya atau gimana Mbak? Lu gue boleh nggak? Ini kita buat senyaman mungkin dan semuanya bisa diungkapkan. Mbak posisi dulu udah aman, nyaman. Posisi dulu udah aman. Udah. Udah, bener ya. Iya. Ya udah Mbak, sekarang langsung ke intinya aja. Jadi Mbaknya ada kabar apa nih datang ke sini? Ya gue cuma pengen curhat aja sih ya. Gue nggak tahu nih gue kenapa sama diri gue begini gitu loh. Kayak gimana ya? Gue akhir ini kayak overthinking, cuman gue nggak ngerti gue kenapa, mikirin apa gitu. Kayak gue nggak mikirin yang hal serius, tapi gue kepikiran gitu sama sesuatu. Terakhir kali Mbak merasa overthinking itu kapan ya Mbak? 2 hari yang lalu. Biasanya kan karena ada suatu hal ya, yang memicunya kan ya. Itu 2 hari yang lalu pas Mbak overthinking, sebelumnya ada suatu masalah atau ada kendala apa yang? Gue sih biasanya masalahnya tuh dari keluarga ya. Iya. Kan gue nggak tahu ya, ini gue cerita dari awal-awal gue overthinking boleh. Gue overthinking itu sebenarnya sejak SMA kelas 2 tuh udah mulai tuh. Awal-awal sih gue ngerasanya pas SMP, cuman gue nggak terlalu ngerasa gitu kalau gue udah kepikiran tentang hidup gue, cuman kayak udahlah kan SMP gue masih main ya. Terus SMA gue mulai tuh ngerasa di keluarga gue tuh kayak gimana gitu. Gue kayak ke bapak gue jujur ya, bapak gue tuh kayak gitu kayak ibu gue. Kayak gitunya tuh kayak gimana ya, kayak bapak gue sering ngecewain ibu gue gitu. Nah ibu gue tuh curhatnya ke gue gitu, kan gue anak pertama. Terus gue bingung, ibu gue curhat ke gue masih salah apaan tuh nggak tahu ya. Terus ya udah gue jadi mikir mendem sendiri itu dari SMA. Parah-parahnya itu kelas 3 SMA enggak, kuliah semester 3 itu parah banget kan, kayak bapak gue kayak ngomong ibu gitu. Terus ibu gue sambil nangis kan dari bapak gue. Sejak itu tuh gue pengen ngomong ke bapak gue tapi bapak gue pasti marah ke gue. Terus pernah tuh gue kumpulin ibu sama bapak gue berdua, terus ada gue di situ, terus ngomong sebenarnya kenapa gitu bapak gue kayak gitu. Terus bapak gue nggak marah ke gue, terus gue jadi marah man ngeliatnya ke bapak gue. Pertama kali gue ngebentak bapak gue di situ. Terus gue bilang kalau emang bapak nggak mau jujur sama ibu, ini udah sih cerai aja kan bapak gue. Terus mereka nggak mau kan. Begitu sih, jadi sampai sekarang tuh ngebekas itu. Gue tahu bapak gue sekarang udah menang, cuman setiap bapak gue ngelakuin sedikit kesalahan tuh ibu gue langsung pengen gitu lagi, jadi kayak kepikiran gue gitu. Maaf sebelumnya ya Mbak, saya potong. Di sini tadi Mbak bilang beberapa kali ngecewain ya. Maksudnya itu ngecewain ini kan ada bentuknya tuh apa ya Mbak? Ya kayak ngecewain gini loh. Misalkan dia, ini masalah keuangan ya. Iya. Bapak gue pertamanya ATM dipegang ibu gue kan. Terus semenjak pulang ke Jawa, gak tahu nih saudara gue yang di Jawa ngomong apa ke bapak gue. Bapak gue tuh berubah gitu loh Kak. Terus pokoknya ATM diambil.
terus si gaji nggak dikasih tahu ke ibu gue. Nah ibu gue curiga kan dijatahnya jadi lebih kecil itu dari biasanya, terus nanya, terus bapak gue marah-marah mulu saya ditanya kan, jadi curiganya selingkuh ya. Terus ditanya sama gue, sebenarnya punya cewek nggak sih, kalau punya cewek ngomong aja gitu ke kita. Terus gue bilang, bapak mah nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin sebelah masih lain, ngapain coba gitu. Tapi bapak gue sampai sekarang nggak jujur, sampai sekarang masih kayak gitu. Sekarang kalau saya lihat dari permasalahan Mbak ya, kalau misalnya ada indikasi nggak Mbak, misalnya bapak Mbak sama ibu berpikir hal yang seperti itu di luar perihal keuangan. Biasanya kan ada yang mungkin nggak sengaja blocking atau keluar tiba-tiba nggak tanpa kabar, atau misalnya pulang kemalaman gitu kan. Biasa kita lihat di film-film kan gitu kan. Mungkin di situ Mbak di rumah tuh ada indikasi begitu nggak ya dari bapak? Kalau itu ibu gua ya, sama adik gua cowok yang udah lulus SMA, mereka sih ngebokin bapak gua sering chattingan sama temen SMA-nya cewek tuh. Makanya semenjak pulang ke Jawa kayaknya ketemu sama cewek itu, kita curiganya gitu, tapi nggak tahu sih bener gimana, sampai sekarang gue juga belum tahu. Tapi bapak kerja, maksudnya kerja normal kan? Nggak kerja nih. Tiap lembur pasti ngabarin kan? Enggak? Telepon sih sekarang kan, cuman tetap aja sih kalau ibu kan orangnya overthinking ya. Terus dia ceritanya ke gue, nah gue jadi mendung sendiri, gue jadi kepikiran mulu gitu loh. Selain dari indikasi itu ya. Terakhir kali yang diceritakan sama ibunya apa ya? Oh iya. Bentuk ceritanya maksudnya? Terakhir kali sih udah nggak ada ya, cuman tetap aja sih gue malu gitu kalau misalkan jadi masih indikasinya kurang gitu. Jadi ibu juga nggak mau ngomong ke bapak gue, nggak mau jujur. Terus dia ke gue kepikiran mana bapak gue tuh gak peka gitu loh kak, kayak ibu gue gimana. Ya udah gitu aja, kemarin sih ngomongnya kayak gitu. Berarti selama ini mungkin merasa kekurangan ya? Biasanya kan ya sekomplek itu kan ada teman kerjanya ya. Ibunya Mbak pernah nggak ada obrolan gitu dengan mungkin istrinya dari teman bapaknya bekerja? Nah, ya sih kan bapak gue kerja di Kerawang. Terus ibu gue tuh paling kemarin cuma temen bapak gue yang cowok-cowokan, kalau istrinya enggak. Soalnya istrinya tuh istri dari teman-teman bapak gue justru ada yang tinggal di Jawa, Jakarta gitu, jadi enggak serumah sama suaminya. Jujur sih gue dari semenjak itu, dari SMA ya, gue awalnya jomblo tuh SMA gara-gara emang gue udah capek pacaran. Tapi sekarang tuh gue udah pengen, gue mikir gue gak mau nikah gitu loh, gara-gara ngeliat bapak gue kayak gitu. Jadi gak maksudnya Mungkin ngerasa takut juga. Kayak udah males gitu, pengen hidup sendiri aja gitu. Sebenarnya sih Mbak, ada banyak cara ya, kayak yang Mbak tadi lakuin sebelumnya. Mbak ngumpulin bapak ibu sama Mbak buat ngobrol, itu kan termasuk cara juga buat menyelesaikan masalah. Cuman kalau melihat tadi cerita dari Mbak yang bapak langsung marah-marah ke ibu, Mbaknya marah-marah ke bapak, agak susah juga ya. Tapi mungkin ada nggak yang misalnya keluarga terdekat, misalnya kakek, nenek, atau paman bibi? Itu Pak, keluarga dari bapak gue tuh, jujur ya, kayak keturunannya gitu, cowoknya sering baik itu tuh curiganya kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kayak dari mbah gue, tapi bukan kakek asli gue, kayak kakek gue punya ada itu selingkuh, om gue gitu. Nah gue jadi mikir, gue males gitu kenal sama cowok, dekat sama cowok tuh gara-gara itu. Paling untuk yang ini yang untuk dari permasalahan bapak ya, di luar permasalahan Mbak yang jadi tidak percaya sama laki-laki kan. Saran saya sih biasanya kan coba diobrolin semua kan juga, tapi udah Mbak lakuin tapi nggak bisa. Mungkin ada ini ya Mbak, apa ya, kalau
sekolah nggak mungkin juga ya kita ikutin kayak di TV kan juga ada tuh yang belum gitu kan. Ibu paling gini aja sih, mbaknya bisa coba ngomong ke ibu untuk tetap berusaha stay ngejalanin aja, karena juga kita lihat dari tingkat emosi bapaknya juga kan lumayan tinggi kan, dan dia bakal bisa bukan dia bakal bisa sih, agak susah diomongin bareng-bareng. Coba stay, tapi sebenarnya ibu udah ngerasa kekurangan berarti sih mbak untuk soal sih keuangan. sebenarnya cuma kayak ngeluh kenapa nggak jujur gitu aja diompetin gitu loh, karena kayak gue sebagai istri tuh nggak dianggap gitu loh, kayak dianggap pembantu doang gimana gitu, ya gue tuh ngomongnya gitu. Tapi pernah ngerasa gini nggak mbak? Mungkin sebenarnya sih pernah juga cerita ke saya, tapi itu bukan dalam sesi konseling, tapi cuma ngobrol-ngobrol biasa aja santai. Teman saya waktu itu dia cerita begitu mirip-mirip sama mbak, cuma balik lagi sih karena dia cowok kan, jadi dia mungkin iseng ngikutin dia terus tuh tahunya ternyata bapaknya ada utang di tempat lain. Kemungkinan ya begitu. Gue nggak tahu sih, cuman waktu itu gue juga jadi mikirnya kayak gitu kak, kan dia punya kenalan nih temen, terus temannya itu nitipin duit, dia mau buka usaha pelihara gitu kan, bibit garai. Nah terus bapak gue nih nyari orangnya yang bisa buat dititipin uangnya itu mana. Terus gue tuh udah bilang ke bapak gue kalau mau kayak gitu tuh nggak langsung 100 juta ngasih buat modal awal kan kegedean. Bapak gue tuh ngeyel kalau gue kasih tahu kan. Terus tahu-tahu orang itu kabur bawa duit 100 juta itu, makanya sih ke situ kalau gue bilang. Tapi mama tahu gitu ya? Ibu tahu, makanya ibu bilang ke gue udah sih diamin aja, karena gue sebagai anak males gitu ngeliat orang tua kayak gitu terus. Iya sih, tapi gini juga, sebenarnya saya bukan takutnya saya dibilang kasih perintah gitu ya. Ini sih cuma saran dari saya. Mbak baru merasa gitu kan di kelas 2 SMP, 3 ya? SMP kan? SMP gue udah bikin ruangan kedua, terus parahnya tuh di semester 3 kuliah. Tapi Mbak pernah ngerasa masih maksudnya dari kecil kan juga Bapak kasih sayangnya juga baik atau gimana? Kalau kecil sih baik sih kalau gue rasa ya, cuman gue emang lupa, gue ingetnya dari SMP doang tuh, kayak gue udah ngebacain keluarga gue tuh kayaknya dari bapak gue. Kalau intensitasnya begitu tuh gimana Mbak? Maksudnya sering kan? Atau cuman mungkin pas ya mungkin sebulan sekali pun tidak sampai atau gimana? Kemarin semester paling parah tuh sebelum sidang, jujur gue sampai dia produksi sebenarnya masuk gue. Terus gue ingat gue mau sidang besok, terus gue langsung mintain sama bapak gue. Jadi itu tuh parah banget, kayak bapak gue waktu itu kenapa gitu lupa gue, cuma dia kayak ada janji ke gue, terus dia lupa. Gue udah nanyain janji itu, dia kayak malah gue mau dikasih ya, kan sih salah gue apaan sih nggak cuma nanya gitu kan. Gue waktu itu emang sensitif kan, mau sidang kepikiran yang lain-lain, jadi gue nyoba kayak gitu. Sebenarnya saya cuma ngomongnya Mbak positif thinking dulu aja. Apalagi kan tadi Mbak cerita juga ada pernah kejadian yang itu kan, yang ketipu mungkin 1 jutaan gitu kan. Kita nggak tahu kan yang namanya orang tua, mungkin kan juga nggak mau melibatin anak istrinya, dan orang tua pun mungkin kalau ditanya merasa kesal atau marah gitu, mungkin karena mikirin itu. Kalau misalnya Mbak ini masih suka pulang kampung sih Mbak? Kalau tadi Mbak kan cerita itu kan udah di kampungnya ya? Ya kalau gue sih jarang ya, cuman kalau pulang ke kampung bapak gue gitu di Jawa Tengah, gue tuh males kalau mau ke situ. Gue lebih sering pulang ke kampungnya gitu. Gitu ya, sudah gitu Jawa Tengah. Soalnya kan gini juga Mbak, kalau saya bilang terlalu vulgar, maaf ya Mbak, karena mungkin perselingkuhan kan terjadi juga karena kurang ini kan ya, kurang komunikasi kan ya biasanya. Ya amit-amit kan,
dikhawatirkan juga takutnya keluarga di sana ngerasa kok ini anak ini mantu sama anak cucu saya nggak pernah ke sini gitu. Bahasa sih enggak sih. Enggak. Kalau kayak soalnya gimana ya? Kayak kalau gue kan awalnya suka jatah pelabuhan nih. Awalnya sejuta kan. Terus berubah tuh semenjak kayaknya ada masalah yang keuangan yang tadi gue bilang. Terus tahu nggak sih saudara dari bapak gue tuh cewek-ceweknya ada di bapak gue yang cewek. Itu nanya ke ibu gue, dikira sama ibu gue tuh nggak boleh transfer ke bapak gue. Padahal ibu gue sering nyuruh, Pak transfer ke Jawa, jangan lupa. Tapi ya mereka nyalain gue terus, nyalain ibu gue, makanya gue tuh kesel, makanya gue nggak mau pulang kampung lagi semenjak itu. Sebenarnya sih agak mencurigakan juga Mbak, cuman gimana ya, selebihnya sih Mbak berusaha positif thinking aja ya. Terlebih yang tadi Mbak bilang soal utang itu mungkin ya, entah iya atau enggak kan. Anggaplah kita karena itulah gitu, biar Mbak juga sama ibu nggak ngerasa pikiran aneh gitu. Atau kan misalnya kalau sekarang ibu atau Mbak mikir bapak lakuin hal yang tidak sesuai norma, cuma hanya menjadi beban pikiran ya. Tapi kalau misalnya Mbak mikirnya Mbak sama ibu mikirnya ini bapak ada yang utang itu mungkin nyicil atau apa gitu, kan juga merasa mungkin bisa lebih kong atau lebih ini gitu. Tapi di luar itu ya, yang Mbak merasa sampai nggak percaya sama laki-laki. Mbak terakhir kali pacaran berarti kapan ya Mbak? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Iya, awalnya tuh gue cuma nyoba-nyoba, gue pengen nyoba-nyoba. Sebelumnya nggak pernah pacaran sama sekali. SMP pacaran terus, justru gue nggak bisa merasa jomblo sebulan tuh merasa sepian. Terus gue kelas 1 SMA gue mau tobat tuh. Terus tobatnya maksudnya gimana? Tobat nggak pacaran dulu kan. Gitu. Tobat jadi pacaran lagi gitu. Iya gitu. Terus kelas 2 tuh gue udah sibuk ngurusin organisasi kan, gue jadi udah biasa. Kelas 3 kuliah gue udah mau nyoba nih pacaran. Ya bapak gue kayak gitu, ya udah jadi masalah deket. Jadi sebenarnya gini ya Mbak, manusia menumpuk banyak masalah kan juga nggak baik ya, menumpuk banyak pikiran gitu kan, apalagi pikiran buruk kan. Kalau pikiran baik sih semuanya juga mau kan. Ya, Mbak ada teman curhat yang benar-benar Mbak bisa semua cerita. Nggak semua sih. Gue baru ini doang sih cerita sekarang ini. Sebelum gue nggak pernah cerita kayak ini. Saya mau nyaranin Mbak, tapi Mbak ada nggak ya orang yang dekat laki-laki lah, tapi belum pernah pacaran, dia dekat entah berapa laki-laki tapi ya nggak apa-apa, namanya itu kan pilih-pilih gitu kan, harus sesuai bibit bebek bobot yang pas katanya. Sih ada, cuma kalau ada misalnya ini gue langsung males dulu loh jatuh tiganya. Gitu ya. Langsung kayak ya oke enggak ya oke, cuman kayak gue suka sama dia, tapi gue nggak berani nerima dia gitu. Terkait masalah yang tadi yang Mbak pikirin dulu. Intinya sih tetap pasti positif thinking dulu sih. Semuanya dibangun sih harus positif thinking dulu. Soalnya kalau Mbak tetap negatif, mau artis Korea pun mungkin ya ini juga Mbak kan mikirnya kalau dia balik Korea gimana gitu ya. Mbak, pokoknya Mbak ngerasa positif thinking dulu aja. Setelah itu, tapi mungkin tahapannya udah sejauh ya Mbak sama yang laki-laki udah fase nyaman ini. Dia sih ngodain, cuman dia kayak takut juga sih nembak gue. Gue nggak tahu dia kenapa. Karena gue udah ada niatan itu kalau misalnya dia nembak, bakal gue terima gitu. Boleh dikasih ke saya biar saya apa ya? Nggak usah. Oh gitu. Ya, siapa tahu Mbak langsung positif thinking kan? Nggak usah ya. Oh iya, ya. Nggak, saya bicara dong Mbak. Sebenarnya nggak susah sih Mbak kalau kuliah yang tadi yang Mbak ceritain ke rumah tangga. Soalnya gimana?
bukan terlebih saya nggak punya keluarga ya, soalnya saya bukan di posisi itu. Soalnya karena sekarang kalau saya laki-laki juga, entah mungkin atau enggak, entah bisa terjadi atau enggak, cuman kan harapannya pengennya baik-baik terus kan, yang lurus-lurus aja. Tapi kan balik lagi kan, kita nggak bisa ngalahin cara berpikirnya bapak, ya kan, bener kan? Mau gimana pun kita, kecuali bapak mungkin bawa konseling atau dibawa ke psikologi. Emang mikir kayak gitu, tapi gue Ya, belum berani ngomong itu pun kayak bapak pasti nolak, saya yakin. gitu. Iya kayaknya. Kayaknya iya. Pasti bapak ngerasa emang saya gila, emang saya stres gitu. Walaupun dibawa ke konselor, emang saya mau nyari kampus, emang saya mau itu udah hampir semua orang, nggak hampir semua orang, hampir semua orang tua merasanya begitu. Ya paling balik lagi, jadi pasti diri mbak sih sama ibu yang merasa sabar. Karena kan kalau dipaksakan untuk penasaran dan ingin mengetahui, jatuhnya kan beban. Iya. Jadi saya pernah diajari sama orang tua saya, ibu sih terutama, kalau bapak berlaku seperti itu, ya udah pahala ngalir terus katanya. Pahala kita. Iya, pahala ibu sama mbak ngalir terus, katanya begitu. Karena saya juga bukan yang ngurus pahala kan, jadi saya nggak tahu. Apalagi kan di situ kan mbak apa, mesti sabar kan, ibu mesti sabar. Kalau sendiri kan namanya sabar kan pasti ada pahalanya kan. Iya sih, kalau ibu gue emang orangnya kayak gitu kan, sabar, cuma keluarnya yang emosian kan, kesel liatnya Cara gitu. mudah. Iya sih, mungkin. Mbak sehari-harinya apa setelah lulus kuliahnya? Maksudnya, selama kuliah deh, selama masih ini, maksudnya ada kegiatan lain kan yang bikin Mbak jadi ngerasa, mungkin kayak tadi Mbak bilang tuh, jadi apa, bikin pacaran lah, ribut-ribut organisasi gitu ya. Kalau kuliah gue awalnya semester pas maba gue ikut organisasi kan. Cuman gue ikutnya taekwondo ya. Nah, itu taekwondo Iya. itu ditekan doang. Tapi enggak, cuma kan gue ikutnya anak karyawan kan, latihannya jadinya ngikutin jam mereka. Gue tuh kecapean kak. Iya. Jadi gue nggak tahan tuh, setiap gue waktunya nugas gue taekwondo nyampe malam jam 10 malam tuh gue baru balik tuh sendirian kan. Gue sih nggak takut ya, cuma gue capek di badan, jadi kuliah gue lemes gitu. Pas presentasi kan lama-lama gue semester 3 mau ke 4 tuh gue keluar. Ya, Mbak juga terlalu ekstrim sih kalau saya bilang. Sekarang Mbak kuliah di mana? Kita bang. Kita langsung Cikarang ya Mbak. Di Bursa Cikarang itu anggaplah laki-laki setengah jam, perempuan paling nggak 45 menit sejam lah ya. Iya. Sama macet gitu kan. Ya saya juga capek sih Mbak kalau begitu. Capek kan ya. Tapi itu kan Mbak kegiatan di luar ya. Maksudnya kalau di rumah? Di rumah gue nggak ada sih, cuman gue hobinya gambar, terus foto-foto doang gitu. Kadang gue kalau udah stuck gitu nonton. Tapi yang paling bener-bener bikin gue itu sih hobi gue gambar. Gambar. Iya. Gambar tangan atau gambar dari komputer? Manual. Manual. Mbak pernah kepikiran buat belajar ngedit? Ngedit, gue sih ngeditnya foto ya, kalau video. Enggak, maksudnya ya entah ngedit tuh gambar sih Mbak, bisa saya bilang nggak foto ya. Kalau foto kan Mbak udah ada gambar, udah ada foto, Iya, Mbak tinggal nambahin apa-apa kan. Tapi kalau misalnya Mbak kayak di Photoshop kan benar-benar Mbak bikin poster tuh, benar-benar bikin gambar ini ya. Mbak pernah coba kayak sih? Makasih, gue nggak suka kan. Mbak suka Bikin, enggak, kalau misalnya di HP, kan gue di HP nih gambar. Oh, iya. Gue capek tangan gue, jadi gue gambarnya di kertas gitu kan. Gue belum beli tab. Jadi kerja dulu. Iya, kerja dulu. Ya mungkin bisa diisi dengan kegiatannya itu sih Mbak. Mbak pernah kepikiran nggak buat ngambil, kan Mbak udah lulus nih kuliahnya ya, alhamdulillah kan ya. Bayaran udah berkurang kan berarti, nggak ada lah buat kembalinya kan. Mbak pernah kepikiran nggak, mama mau sisa yang buat kuliah, coba dialihkan ke Mbak
kursus, entah Photoshop, entah apa gitu. Apalagi gue ngerasa suka gambar kan, jadi biasanya motivasinya lebih. Enggak sih, gue kayaknya gini kak, gue lulus, gue nyari kerja baru gue pas sudah kerja gue baru ikut kursus, nggak minta duit ibu gue gitu. Gue tuh malas minta duit sama ibu gue. Cuman kalau dilihat dari mana sebenarnya banyak jadi gimana ya, kurang kegiatan gitu loh. Iya. Namanya orang kurang kegiatan kan pasti apa aja dipikirin. Iya. Kalau apa aja dilakuin malah bagus, ya enggak. Jadi misalnya mbak iseng ah nyapu, iseng ah ngepel, iseng ah ngecat, iseng ah benerin genteng. Itu udah gue Oh, lakuin. udah. Cuman kan setiap gue tuh ini setiap mau tidur, makanya gue jarang tidur jam 12 gitu. Gue diem main HP, tiba-tiba ketiduran gitu loh. Jam 1, jam 2, jam 3, makanya gue tidur jam 4, jam 5. Sebenarnya karena itu sebenarnya. Ini kayak gitu ya? Iya. Kurang Kayak- capek kali ya? Iya, mbak kurang capek. Iya. Saya yakin banget itu mbak kurang capek. Mbak olahraga? Jalan kok gue. Jalan sore gitu. Oh, gitu. Apa ya bisa kegiatan yang lebih capek? Apa menurut mbak kegiatan yang lebih capek? Yang bisa mbak kapan nih terakhir kali tidur cepet? Nah ya ini tuh tidur cepet sih. Tidur cepet Cuma karena 2 hari capek. yang lalu doang. Enggak, karena gue nggak mikir apa. Siangnya tetap dengan kegiatan seperti biasanya. Iya kayak biasa. Mbak nggak tidur siang kan? Apa tidur siang juga mbak? Nggak tidur. Nggak tidur siang, mbak bisa tidur jam 4 pagi. Iya. Bangun jam? Bangun jam kadang jam 8, jam 7. Kurang tidur saya. Iya. Udah lulus tapi ya padahal. Itu sebenarnya sih awalnya gue KKN ya, gue kenal sama yang deket sama gue ini. Terus itu berkadang kan, gue jadi chatan sama dia nih sampai subuh mulu, sampai gitu. Gue kebiasaan tidur subuh mulu. Jadi gara-gara dia mbak sebenarnya. Gak tau sih. Dianya kerja atau dia kuliah biasa? Sama kayak gitu, baru lulus. Oh gitu. Mbak pernah iseng nggak bilang ke dia? Aduh maaf nih udah jam segini. Enggak, gue Nggak berani. Nggak berani takut dia mundur atau? Enggak, bukan gitu. Soalnya mood banget gitu chat sama dia kalau udah subuh. Oh gitu. Oh nggak tahu kenapa. Oh, bagus sih. Cuma waktu tidurnya jadi nggak bagus. Iya, jadi berangkat. Tapi enggak, sebenarnya saya bingungnya gitu. Mbak chat sama dia mungkin moodnya rasanya baik. Tapi kok Mbak bisa kepikiran yang buruk? Nggak tahu sih, gue emang gue nih suka sama dia, cuman ini masih bayang-bayang soal udah nikah ya mas. Kamu juga setia sama gue gitu. Gue mikirnya gitu, makanya gue pernah ngomong ke ibu gue kalau misalkan gue nggak nikah, ada gue kayak nikah duluan aja gitu. Emang dia buruk? Ada gue baru lulus SMA sih, cuman kayaknya gue nggak tahu, gue kan nggak tahu gue bakal mau nikah apa enggak. Gue udah ngomong ke ibu gue kayak gitu. Adiknya mau kuliah? Adik gue mau kuliah. Ini masih 4 tahun lagi Mbak. 4 tahun itu mobil dapat lah Mbak. Motor dapat. Amin. Ya kan gue biar ibu gue nanya lagi nanti kenapa gitu kan gue capek ditanya. Terus gue Tapi pernah ditanya? Iya disuruh cowok ke rumah. Gue udah mau pacaran gue gitu. Gue nggak mau gue gitu. Gitu. Oh, Mbak, ibunya perhatian ya? Biasanya kan orang Iya, siapa ibu lagi gue itu juga. ya? Oh ini malah ibu disuruh ya? disuruh. Soalnya kan adik gue nggak punya pacar kan, ibu gue tahu. Oh, Jadi gitu. ibu gue tuh ini mikir kok gue nggak pacaran atau pikirannya gue dia. Jadi nggak sih maksud gue. Jadi apa? Lagi musim ya? Padahal gue normal. Cuman ya gitu gue males bawa cowok ke rumah. Mbak sama laki-laki yang tadi terakhir ketemu kapan? Minggu aja. Kan di kampus itu juga. Nggak pernah sengaja buat jalan main gitu ke tempat. Dia pernah, cuman gue males kan. Gue bilang gue tuh yang nanggung gak punya duit gue gitu. Kan dia Kayak biasanya nggak kan enak, cowok. cuy, nggak Iya, enak iya sih. guanya. Mbaknya nggak enak tapi kan kalau dia pernah nggak misalnya namanya kan mbaknya, saya yakin sih Mbak pasti pas Mbak bilang nggak kalau gue nganggur nggak punya duit, bilang? Iya, coba gimana ya, gue gak enak kalau misalnya ketemu nih kayak di kampus dia nyuruh gue jajan nggak mau, serius.
kayak gue langsung balik aja gitu. Sebenarnya bagus sih, cuman dimanfaatin kan boleh. Nggak berani gue kayak Iya gitu. sih, takutnya malah berutang juga ya. Tapi sekarang gini, Mbak kan misalnya ceritanya mungkin nggak rasanya nggak baik kan, pemikirannya banyak overthinking yang hal-hal buruk lah ini. Mbak ngerasa dengan dia, dengan seorang itu Mbak baru bisa ngerasa yang lebih baik. Sebenarnya sih nggak salah juga sih kalau Mbak tolak, cuman alangkah baiknya coba sesekali Mbak terima misalnya dia mau ngajak kemana, kecuali ke tempat yang negatif. Kalau itu Mbak jangan sampai gitu kan. Iya. Terakhir kali dia waktu mau ngajak kemana ya Mbak? Yang Mbak rasa Dia kan ikut apa sih ya, kayak ke gitu. Apa sih, kayak misalkan anak cowok nih, gengnya motor-motor, tapi dia mobil gitu loh. Oh ya, komunitas. Gue males, apalagi dia bilang gue harus kenal sama om ya, kan punya om ya dia. Sebenarnya sih bukan om ya, kayak dia kenal nih dari komunitas, cuman dianggap cowok itu tuh om. Kenapa mesti kenal sama dia? Gak pernah nanya alasannya. Kenapa mesti kenal sama dia? Gak apa sih, dia kenal aja kan. Oh gitu, dia kenal dia. Dia lebih milih nggak kenal om itu daripada kenal orang tuanya. Oh pernah juga. Gue nggak berani, kata gue ntar aja sih, kata gue gitu. Sudah gini ya. Takut. Iya sih. Mbaknya juga kalau dibilang iya mbaknya takut juga untuk memulai. Takut. Tapi mbak mau mulai juga sih Nah, dengan cuman merespon kayak- chat. Iya, apalagi sampai pagi ya. Otomatis kan dia ngerasa lampu hijau lah mungkin. Oh gitu. Iya, pastilah semua cowok rasanya begitu, pasti punya lampu hijau. Kalau perempuan yang biasa dicat mau pagi mau sampai pagi kan chattingnya, berarti kan dia merasakan juga ini si cewek mau nyempetin waktunya nih, mungkin dia udah ngantuk-ngantuk tapi tetap dilayani chat gue gitu, misal gitu. Jujur gue baru kepikiran, soalnya gue orangnya bukan orang yang gampang peka ya. Kalau dia bilang ngomong-ngomong gitu doang, tapi nggak bilang langsung nembak gitu, gue jadi males nggak. Iya, betul juga. Iya sih kalau gitu. Tapi mungkin dia merasanya gini kali mbak, belum nembak pun mbak, karena mbak beberapa kali mungkin diajak jalan nggak mau gitu. Iya iya. Iya. Iya iya. Iya, kalau kata saya begitu. Kenapa dia nggak nembak-nembak? Namanya kan apa? Minimal kan, bukan minimal juga. Ada laki-laki yang bisa nembak juga ada. Ada yang laki-laki perlu. Ngomong langsung lah ya. Iya, begitu juga ada. Iya, gue baru kepikiran. Bayangan saya begitu, entah benar atau enggak, tergantung dia. Soalnya kalau dilihat dari kegiatan juga kayaknya nggak ada yang terlalu capek ya. Siapa tahu sebenarnya juga gimana ya. Saya takutnya misalnya nggak bisa mbak pacaran, mbak makin merasa intensitas kegiatannya bertambah, tapi cuma intensitas kegiatan kayak chattingan aja gitu. Malah jadi Ya. cuman mbak ini sehari sibuk nih, sibuk apa chattingan gitu, misalnya. Sebenarnya sih kalau saya mau nyuruh mbaknya cari kerja, belum cari media saya. Iya, betul. Mbaknya menggambar, bosan nggak? Iya sih, tapi gue masih nonton gambarnya. Kalau nonton Korea, ngerasa moodnya lebih baik apa lebih buruk? Soalnya kan namanya ya. Oh enggak, nonton apa? Oh, seperti ini ya. Apa sih namanya kalau anime itu? Wibu gitu. Oh iya, Wibu. Saya juga nonton mbak. Oh, Cuma nonton. Kuroko no Basketball, Cuma itu doang. One Piece, Naruto, Boruto, Tsubasa. Tsubasa mah dikit sih. Iya. Oh, One Piece lo suka. Ah iya, mbak, saya juga 500 episode berapa gitu. Yang gue mau nonton One Piece gak kuat tau. Iya sih, itu mesti nontonnya parah. Iya. Semua gak kuat. Berarti mbak yang gambar anime lagi jangan-jangan? Enggak, gue gak berani. Oh gitu. Soalnya gara-gara temen gue nih ada pesantren. Dia ngomong kalau Oh, bilang,
gambar binatang, gambar orang nggak boleh. Nah gue semenjak itu gue berhenti. Sebenarnya iya sih mbak, cuman kalau kita ngelihat gini ya, namanya oke lah kalau hewan kan kelihatan makhluk hidup. Tapi kalau One Piece, kalau anime gitu, kan sama mereka sengaja ada yang nggak kelihatan hidungnya lah, ada yang cuman kayak garis-garis aja tuh kan hidungnya kan. Iya. Di situ mungkin maksud mereka pun mereka nggak bisa ngegambar orang seutuhnya, entah nggak bisa atau nggak boleh mungkin, karena kan kita juga nggak tahu kepercayaan mereka gitu kan. Jadi kalau apalagi mbak suka anime, mbak suka gambar, bisa lah ketika gambarnya. Bisa siapa tahu mbak iseng-iseng gambar jadi anime. Mbak pernah kepikiran gitu nggak ya? Dulu pernah gue pengen gue gambar komik aja ya kan. Nah gitu. Terus adek gue sering nih minta digambarin kan buat tugasnya. Apalagi kemarin terakhir dia minta digambarin komik kan, itu gue yang gambarin. Gue gambar komik tapi kayaknya kalau ngeliat orang Jepang itu bikin komik capek banget ya, ngeliat kayak tidur cuma 3 jam gitu. Kalau gue di gitu-gitu. kalau mereka kan ini mbak udah kebutuhan. Iya udah profesional sih. Nah kalau mbak kan mengisi waktu luang ya. Iya. Iya. Jadi ya namanya orang mengisi waktu luang kan gambar kalau saya bilang semutnya juga takutnya ntar nggak mau terus banyak gamutnya misalnya. Iya. Bisa juga kan. Jadi mbak gambar, pokoknya setiap mbak ngerasa punya waktu luang, kalau mbak bisa gambar, cobalah mbak. Cobalah buat cerita. Sebenarnya nggak ada yang salah sih mbak kalau menurut saya ya. Karena kita kan udah hidup kita bukan hidup di zaman yang dulu gitu. Yang apa begini salah, apa begini salah. Kalau kita ngomong salah semua mah kendaraan pun salah gitu. Karena di zaman dulu kan nggak ada kan. Itulah yang paling dasar lah kendaraan kan. Internet pun salah sebenarnya kalau. Oh iya. Iya. Di dulu kan komunikasinya apa? Bicara langsung kan. Surat ya. Surat pun udah zaman kesini loh. Dulu mana ada surat? Zaman dulu. Iya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya itu. Mungkin apa kegiatan uang mbak paling begitu caranya. Jadi menurut lu gak apa-apa kalau bikin komik kayak gitu kayak Nggak gitu? apa-apa, nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang salah, tergantung gimana kita. Sekarang kalau dipikir-pikir, sebenarnya agak ekstrim juga sih saya merasa. Kita ngeliat perempuan yang baju terbuka, kalau kita merasa biasa aja juga, iya kan nggak bakal ada yang salah juga kan kita. Kita ngeliat baju orang tertutup rapat, tapi kalau kita ngerasa otaknya nggak beres juga ya, kitanya juga tetap nggak beres kan. Jadi balik ke pendidikan. Nah, iya begitu. Semuanya berawal dari kita. Dari niat. Iya. Jangan itu, niat dilakukan. Ya iya. Iya. Gara-gara teman gue itu gue langsung Iya. berhenti gitu, gambar gue langsung gue buang tau. Agak ekstremis temannya. Enggak sih, karena gue awalnya dia nggak berani ngomong kayak gitu. Cuma kan dia balik ke pesantren, gue tanya nih, gue kan dari pesantren nih 2 tahun. Gue mau tanya nih, gue gambar orang boleh nggak gitu? Kalau dia bilangnya gini, kalau di pesantren gue bilang nggak boleh. Terus kan gue tanya ke bapak gue tuh, bapak gue suka dengerin ceramah. Terus gue disuruh dengerin tuh ceramah isi dia. Ternyata tergantung sama kalian kita sih. Gue cuma sampai sekarang kayak nggak dengan lagi aja. Kita positif tingginya aja, mbak. Mungkin dimaksud teman mbak itu orang yang benar-benar menyerupai orang. Jadi matanya ada, hidungnya lengkap. Iya. Kebayang nggak maksud saya? Iya, kebayang. Mbak pernah lihat beberapa patung kan ya? Mbak lihat ada itu yang kemarin di Markas Tentara ya, kalau nggak salah di Markas apa tuh ya, ada patung macan tapi harimau, tapi agak menyam-menyam ya harimaunya. Itu kan karena saya yakin mereka percaya apa, mereka lebih paham agama pasti saya yakin mereka juga punya guru ngaji sendiri, makanya sama mereka nggak dibuat persis bentuk harimau. Iya. Dari situ itu aja sih, tergantung diri kita. Soalnya saya yakin teman, mungkin maksud teman mbak itu benar-benar menyerupai dengan hewan itu. Ya bisa dia menyebut kayak gitu, dia bilang
gambar orang nggak boleh mbak gitu. Oh. Ya udah gue jadi oh ya udah berhenti semenjak itu gue gambarnya paling kotak terus gambar gunung pantai gitu doang. Sudah bagus sebenarnya, tapi angka lebih baiknya ya mbak cobalah belajar bukan belajar lebih dalami gambar yang kayak anime begitu. Lagi mbak merasa mungkin punya bakat di gambar itu, mungkin dulu pernah bikin itu gitu kan, dan Bisa, ada gue. yang bisa diceritakan di situ. Enggak, justru gue SMA nggak bisa gambar. Oh gitu. Gue baru bisa gambar tuh semester 4. Itu karena apa? Bengong. Gak tau ya kan, gue bilang gue paling parah itu semester 3 atau 4 kan. Semester 4 apa ya tadi gue itu ya. Semenjak itu gue iseng-iseng gambar. Mana awalnya gue gambar abstrak tuh. Sama lama gue serius gambar. Nah itu mulai mbak serius gambar itu mbak rasanya gimana? Ya itu jadi kayak gak mikir lagi. Cuman memang akhir ini kan gue emang jadi kepikiran aja gitu ya. Gue gak bisa bantu apa-apa buat diri. Ya gue pertingin gitu. Gue udah nyoba mau gambar tapi gambar gue tuh banyak yang gak selesai. Kalau gak selesai gue udah gak mau ngelanjutin lagi biasanya. Kalau misalnya sebenarnya baik lagi juga ya. Kalau misalnya cowok tadi yang mbak bilang ngajak jalan nih, ya, harapan dia kan ngajak jalan juga kan berharap moodnya mbak lebih baik, iya nggak sih? Iya dong. Iya. Masa orang ngajak jalan ngajak susah? Iya, Saya tahu itu. gua. Ya, pasti dia mau ngajak malah buat senang-senang lah gitu. Senang-senangnya dalam hal positif ya, bukan senang-senang ke mana tuh, ya itulah gitu. Iya, iya. Bisa dimulai dari situ sih mbak. Coba aja kan ya. Iya. Kan biasanya mungkin setelah jalan kan biasanya kemudian merasa lebih baik. Nah disitu kan pasti sih habis itu settingan lama ya Mbak. Kalau begitu ya biasanya ya habis jalan settingan kan lama tuh. Iya, kali ya. Mungkin mbak biasa sampai jam 4. Kalau bisa dikurangin intensitasnya sih Mbak. Oh sekarang gue udah jarang. Udah jarang. Enggak, maksud gue udah jarang nyampe settingan nyampe jam 4 gitu. Soalnya gue waktu itu gue gak bisa head kan gara-gara tidur doang sama 2 bulan. Terus gue online kan udah tidur. Dia jangan bergadang, terus habis itu gue tidur dulu. Ya dong ya, kamu macam-macam ya. Enggak. Gitu. Enggak. Biasanya gue kan pasti tahu kalau gue nggak tidur terus mungkin gue disalahin HP bikinnya HP gitu. Gitu, Iya akhirnya sih, jarang semua orang sampai. tua pasti begitu. HP terus, gitu. Kemudian HP lagi, gitu. Berarti sekarang udah mulai normal tidur ya atau jam-jam berapa? Kadang karena enggak tergantung sih, gue nggak ngerti nih kadang gue bisa tidur. Cuman gue udah seharian nggak tidur, maksud gue kayak kemarin gue udah tidurnya jam 3. Terus gue nggak tidur siang nih hari ini, nantinya juga tidur jam 3 lagi, bangun jam 6 malam. Bingung gak sih? Sebenarnya Soalnya gue nggak kenapa-napa itu. nggak bingung sih mbak kalau mbak tidur diisi dengan hal positif gitu ya. Iya nggak sih? Tahu gue. Ya, misalnya kalau zaman pas lagi aktif kuliah, normal kuliah kan ngerjain tugas gitu kan. Iya. Walaupun dibilang nggak bisa ngatur waktu pun, tapi yang nggak normal juga normal gitu kan. Tapi karena udah lulus juga ya, udah mau lulus kan. Iya. Kan udah selesai skripsi gue udah gabung. Mbak mulai lagi. Jangan insya Allah mbak. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan loh mbak soalnya. Karena kan di sini kan saya Tapi mbak. aku gue baru-baru ini gambar lagi sih, cuma kayak gitu banyak yang nggak selesai. Karena kan mbak konseling sama saya nih. Hmm. Dan saya pun harus ada yang bisa dipertanggungjawabkan kan. Kalau mbak bilang kan ya bener kok mau gambar lagi misalnya kayak tadi ini, harus ada bukti dong buat ke saya gambarnya mana gitu kan, beneran gambar apa enggak. Iya. Terus misalnya mbak ngerasa kayak tadi ya, coba lah mbak ya sekali mau lah terima dia jalan, harus ada bukti dong kalau emang jalan beneran. Iya dong, itu namanya Iya, pertanggungjawaban dari seorang yang konsulting ke saya gitu. Jadi nanti misalkan gue gambar, terus gue jalan kaki gue harus makan gitu. Enggak publish.
Jadi Bilang foto aja. aja gitu apa? Ini udah gambar gitu kan dia basa-basi iseng aja gitu. Soalnya kalau tiap jalan apa juga buat apa ke saya gitu. Iya, bikin saya ngiri doang kan. Wah, ya kan kata saya gitu. Iya, Mbak dimulai dari aja itu dulu. Jalan yang pokoknya yang Mbak ngerasa punya baik lah gitu. Asal Mbak mau penting. Soalnya tahu saya pasti gitu sih, karena saya dulu pernah nganggur juga kan. Nah, Selama saya nganggur pun juga begitu. iya. Pikirannya jelek semua, gak ada yang bagus. Lagi sini kan nggak ngerasanya gue dulu kuliah mau minta uang ke orang tua nggak enak, Iya, iya. ya kan? Mau kerja belum dapat gitu, belum dapat, entah belum dapat karena belum ngelamar atau belum apa kan, bisa jadi kan. Terus macam-macam lah gitu kan. Paling yang satu-satunya, nggak satu-satunya jalan lain ya, untuk mengisi kesibukan. Selain menggambar ada lagi bikin makanan bercocok tanam kan, mungkin atau memelihara hewan kan. Dulu gue bantuin sih kalau ibu gue nanam ya. Terus gue main badminton tiap malam. Cuma sekarang emang gue ingin males ngapa-ngapain aja emang gara-gara gitu. Sebenarnya malas apa? Tapi yang ngajak ada. Ada ibu gue kayak ngajak main badminton nih. Iya mbak badminton ya. Terus gue bilang, ah sama adek gue aja suka gitu sama adek gue cowok itu. Gitu. Mbak, malesnya tuh biasanya dia malas yang karena pengen apa malas pengennya diem aja Enggak, gitu. gue pengen diem aja. Gue pernah nih. Diem sambil mikir. Iya nggak? Enggak sih, Oh, enggak. gimana ya? Kalau chatting tuh enggak, gue pernah nih pas parah-parahnya yang kemarin itu 3 minggu gue nggak chatting sama siapa-siapa, nggak ngobrol sama siapa-siapa, gue diem aja di kamar. Sebenarnya ada begini, ada pemicu-pemicu juga sih Mbak. Kayak Mbak misalnya mungkin ngelihat hal ya tentang perselingkuhan baru Mbak kepikiran lagi, atau mungkin Mbak merasa nggak deket lagi sama Mbak tiba-tiba aneh terus Mbak kepikiran lagi gitu. Dan mereka, kalau yang nggak deket sama gue tuh enggak, dia nggak kayak gitu. Malah gue tuh yang gimana 3 minggu kan, tapi dia nggak nanyain gue, kayak gue bingung gue mau ngechat dia apa enggak nih. Oh iya. Gitu. Siapa ya? Cewek. Enggak gengsi gue tanya tuh ke teman gue kan. Jadi gue enaknya ngechat duluan apa enggak ya? Soalnya gue yang tiba-tiba jalan, cuman gue emang gak sengaja kan. Gue tiba-tiba kayak capek banget ngobrol sama orang. Terus udah gue tutup sosmed semuanya, udah gue main. Tapi dengan tutup sosmed kan orang biasanya lebih baik ya. Mbak ngerasa lebih baik apa lama-lama Ya lebih buruk? udah, pas sudah 3 minggu itu gue udah main tuh sama temen gue kan. Terus ya gue minta maaf kan sama dia. Ya udah gue balik lagi kayak sekarang. Gue udah lama lagi. Cuman emang kadang-kadang gue tiba-tiba ngedown, terus gue healing duluan, nggak ngobrol-ngobrol lagi. Paling yang paling parah itu yang 3 minggu itu biasanya gue nggak nyampe 3 minggu itu, dan cuma sehari 2 hari. Selama 3 minggu itu, waktu Mbak puasa sosmed itu Mbak ngerasanya lebih baik apa ngerasa lebih buruk dengan Mbak nggak bermain sosmed? Lebih baik sih ya, soalnya gue udah membaca lagi gitu. Oh iya, setahu saya sih biasanya kalau orang puasa sosmed pasti lebih baik. Karena di sosmed isinya macam-macam ya. Iya. Gue capek sih sebenarnya kalau buka sosmed juga, kayak temen gue tuh dikit-dikit nanya ke gue kayak emang gue harus tahu semuanya gitu, kayak minta sarannya ke gue. Nah gue ngebebanin gitu, bukan dari keluarga doang, dari temen-temen gue juga. Mbak bisa dipercaya gitu. Iya. Itu mungkin baik lagi kan gimana diri kita menyikapinya. Oh iya bener. Kalau Mbak rasanya ini jadi bertanya ke bos semua pasti Gitu. misal gitu, pasti jadinya juga nggak dibilang jelek juga nggak jelek, dibilang nggak jadi terbebani kan makan tadi. Tapi kalau misalnya ngerasa yang Mbak bisa bantu ya udah saya gue lapar nih makan deh, yuk gitu kan misal gitu ya. Namun tidak jadi ngerasanya juga ya udah selagi gue bisa bantu kenapa enggak gitu. Ini biasanya sih gue nggak merasa terlalu berani ya, cuman pada tuh gue nggak tahu tuh teman gue tuh kayak nanya tuh pada bener-bener banyak gitu minta dibantuin nanya gitu. Terus gue sebenarnya tuh pada ke gue semua ya, gue aja kayak belum ngapa-ngapain gitu buat diri gue. Terus gue capek tuh jadinya kayak nggak ada apa-apa gitu. Gue udah modal nih, gue capek ya gue gituin.
Tapi temen gue tetap nggak ada yang tahu lah, gue capek beneran dia punya temen kayak gitu. Gue langsung hilang 3 minggu, terus temen gue baru pada nanya tuh kenapa sih gitu. Gue bilang sih gue nggak apa-apa, masa ya gue bilang gue disertakan nggak mungkin. Tapi saya yakin sih mereka pun mengarahkan pertanyaan ke kita saling, karena mereka percaya sama mbaknya kan. Yakin lah, kalau mereka nggak percaya sama mbaknya ngapain aja mbak. Pasti kan mereka juga repot-repot amat, gue nanya dulu gitu kan, susah. Jadi itu tergantung gimana kita ini. Dan saya pun yakin mereka pun nggak cuma sekadar bertanya, tapi kan ada saatnya juga mereka bisa datang, bisa bikin senang mbaknya gitu kan. Iya kan? Atau mereka cuma pas datang nanya nanya doang. Iya kan gue deket nih kan cuma 4 ya. 4 orang doang, si Dewi, si Rika, si Nur, udah belum yang lain sih nggak gue sebelumnya cuma kenal cuma kayak gitu, kayak dikit-dikit nanya ke gue. Gue kan tipe yang gak enak ya, awalnya gue jalanin terus dari rumah itu itu bener-bener capek. Jadi keimbasnya yang lagi deket sama gue, terus temen-temen deket gue gitu. Mbak intensitas megang HP-nya berapa lama ya saya? Dari 24 jam kira-kira berapa jam? Kayaknya kan punya HP doang kan. Saya yakin sih. Mbak pernah ngerasa nggak? Karena teman Mbak ngeliat Mbaknya online gitu? Enggak, justru gue sering nggak on di WA. Karena jadi WA nih. Terus gue bilang kan temen deket gue pakai line doang, gue pakai Instagram doang. Yang dia nggak kayak online gitu. Tapi Mbak pasti balasnya responnya cepet ya? Jangan dia WA, apa enggak? Tergantung siapanya ya. Kalau temen gue yang sopan-sopan nanya gue jauh cepet. Kalau orang yang sering kayak TP doang nggak pernah gue balas. Iya sih, kalau PPP gitu saya nggak pernah balas begitu. Saya yakin pasti teman-teman Mbak begitu. Mbak merasa mereka percaya sama Mbak bisa ngasih saran, dan Mbak juga mungkin hampir dari 100%, 75% Mbak responnya cepat. Ya kalau orang responnya lama pasti mereka pun malas juga. Itu sih yang bikin mereka banyak-banyak saran dari. Tapi untuk mengusik kegiatan lebih ditekuni lagi. Kalau Mbak nanya masih terbebani dengan ini gambar hewan. Tergantung gimana kitanya. Dan saya yakin Mbak pun sejago-jago orang gambar nggak bakal benar-benar sama kalau menyerupai iya, tapi kalau benar-benar sama plek-plek aja nggak mungkin. Dan kalau bisa tanyanya perihal gitu ya, orangnya lebih modern, orang kerja agama tapi lebih modern. Karena kalau misalnya orangnya paham agama, tapi kalau orangnya gimana ya, dibilang jadul, bukan jadul, agak menolak kasarnya, pasti semuanya dilarang sih kalau kata saya. Itu juga bisa menghambat Mbaknya sih, menghambat buat bereksplorasi, akhirnya nggak ngapa-ngapain, akhirnya kepikiran. Dan untuk keluarganya Mbak ya balik lagi sih kalau bisa kayak gitu. Tapi Ibu sekarang maksudnya udah banyak positif thinkingnya atau masih banyak negatif thinkingnya? Itu sih, mereka kayaknya udah baik sih, udah biasa aja. Tapi tinggal Mbaknya yang masih nggak baik kan? Gue sih sebenarnya gini, kalau ke bapak gue biasa aja, kayak ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Cuman gue yang mendem gitu loh, kayak rasa kecewa ke bapak gue. Nah, coba sekarang Mbak pikirin ya, dari 100% anggap aja gini, dari 1 bulan Bapak baik ke mama sama ibunya Mbak sama Mbak tuh berapa hari dari 30 hari? Terus setiap hari baik. Nah, Di rumah tuh baik. nah sekarang bayangan saya gitu sih, selagi maksudnya
gimana ya, mungkin kalau emosi ya wajar ya manusia ya. Mungkin bapak pun emosi karena merasa dituduh buat yang macam-macam, bisa karena itu. Adapun dia pun bisa ngerasakan gue pusing gitu, misal gitu kan, gue maunya di rumah tenang gitu kan, misal gitu. Iya sih, bapak gue pernah bilang kayak gitu. Ya. Di rumah pengennya kan, tapi kayak diburu mulu ya gimana ya, dia yang nggak mau jujur kan ini yang belum itu agak susah juga sih, cuma namanya laki-laki itu nggak semuanya bisa diungkapin. Sekarang saya yakin lah yang pacaran aja pun nggak semuanya cerita, nggak bakal cowok cerita gue nggak punya duit nih, misalnya ceweknya iseng ngajak jalan gitu. Gue nggak punya duit, pasti itu mereka pasti usaha nih gimana caranya biar ada uang gitu kan, biar buat bisa main gitu kan. Yang nggak punya kerjaan pun pasti juga mereka mikirnya ya nggak punya kerjaan pun tapi jangan miskin apa gitu, sampai cewek ngajak jalan juga nggak bisa gitu kan. Contohnya dari itu aja begitu kan, apalagi yang ini udah punya anak istri, tanggung jawabnya benar-benar kan 100% kan buat anak istrinya. Jadi ya menurut saya sih bisa juga bapak nggak mau cerita perihal lain tentang uang atau apa, ya positif ini aja ya. Bapak kalau misalnya bapak pengen ngelasin yang 200 juta itu besar gitu, anggap aja begitu. Selagi gimana ya, kebutuhan pokok masih tercukupi. Iya, tercukupi, cuman ya gitu. Ibu gue masih nanyain beli gaji gitu. Jadi curiganya gitu kan. Soalnya gue ngerasa juga kalau bapak gue akhirnya ini bulan-bulan sekarang tuh harusnya gaji bisa 11 juta ke atas kan, cuma hasilnya nggak nyampe segitu. Gak bilang gajinya berapa, kali nggak sih di bawah 10 juta gitu. Jadi mbak biasanya bapak gajian langsung dikasih semua gitu? Biasanya dulu sih gue yang ambilin kan. Terus tiba-tiba kan diambil nih ATM-nya dari gue. Terus kemarin aja ya, kemarin kan gue wisuda nih kan, minggu depan bahwa ngasih nih 2,5. Kan gue gak punya ATM ya, jadi ATM bapak gue tuh bilang gue mau minjem ATM ya. Terus sama dia nggak boleh, apa sih dia ngambilin gitu. Ya udah, gimana nggak curiga ya? Curiga gue tuh. Sebenarnya tergantung banyak juga ya. Sekarang mbak pernah kepikiran ya, oh bapak lagi prepare kali nabung buat masa tuanya biar nggak ngerepotin anaknya, mungkin nggak begitu? Iya sih, gue jujur ya, ini nih gue sekarang emang udah mikir kayak gitu. Cuman ya, selama aja sih gue udah sampai juga nggak mau. Nah, capek itu juga bisa jadi alasan buat mbak lebih positif lagi sih. Jadi mbak kan ya udah, namanya udah capek gitu kan, namanya orang udah capek kan pasrah aja kan. Iya kan, nah aku pasrah aja, terserah yang penting gue masih bisa jajan, masih bisa kan. Sekarang gimana ya, selagi kebutuhan pokok yang masih tercukupi, apalagi sih yang diinginkan gitu? Enggak sih, nggak ada. Ini juga udah ngarepin apa-apa dari dokter gue. Cuman ya itu, gue tuh kebannya gara-gara gue curhatnya ke gue ngomong. Nah, gue tuh bingung gue mau cerita ke siapa. Gue pernah tuh cerita ke temen gue, satu orang. Awalnya dia nanyain gue kenapa, terus gue coba ya cerita sama gue. Tapi dia mau main HP, gue kesel ya. Semenjak itu gue udah nggak pernah cerita sama siapa-siapa lagi. Itu semester gue nggak salah. Udah, semester itu sampai sekarang gue nggak pernah cerita. Mbak pernah bisa nggak bilang kayak gini? Mbak misalnya, ya udah sih mas, selagi masih cukup kebutuhan, terus masih sekolah masih kebayar. Belum sih kan, gue kalau ibu gue cerita gue suka sedih ya. Jadi gue cuma bisa diam. Sebenarnya gini sih mbak, namanya kalau orang cerita kan, kalau bisa kita jangan ke bawah suasananya dia. Iya nggak sih? Pasti sekarang kalau misalnya kita ke bawah suasana dia, misalnya dia cerita, oh gak suka nih sama dia nih. Kalau kita terbawa suasana gitu emosi dia, pasti kita juga ikut-ikutan gak suka. Ini kayak misalnya hari ini ibu gue sore cerita, gue langsung nih, gue buru-buru mandi ya, gue udah beres-beresan, gue langsung di kamar, jadi nangis gitu lah. Iya sih, biasanya pasti begitu sih.
Kalau bisa tuh jadi orang Korealis aja gitu. Korealis banget jangan, Korealis dikit boleh lah. Soalnya gini, kalau Mbak lihat orang Korealis mana ada sih yang peduli sama orang, semaunya dia gitu. Yang gue kerjain ya kalau menurut gue benar ya udah benar. Misalnya dalam hal pekerjaan pun kalau misalnya dia udah ya A ya A, nggak bisa B, nggak bisa C, bisa D, entah alasan apapun ya namanya A ya A. Tapi kalau orang melankolis, iya. dia pilih A, temennya nyaranin B, C, D, E, dia ngikutin semua. Iya. Jadi gitu sih. Jadi kalau misalnya ibu cerita, sebisa mungkin Mbak jangan terbawa suasananya, biar Mbak juga bisa ngasih saran ya. Soalnya kan kalau misalnya sekarang gini, saya tahu sih biasanya kalau perempuan itu kalau cerita pengennya didengar aja gitu, nggak mau dibantah, apalagi seorang ibu gitu kan. Pasti kalau udah ngomong, udah lah Pak iyain aja gitu kan. Iya kan. Nah, tapi ya gue ujung-ujungnya nyesel sendiri ngomongnya gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya gue nyalain diri gue sendiri, makanya gue seringnya diem gitu. Baik lagi sih itu kan karena Mbak terbawa suasana juga, terbawa suasana ibu, terus Mbak ngomong udah sih ya ini aja diminta aja, itu bukan semata-mata karena Mbak mau ngomong gitu, tapi jadi semata-mata karena capek. Nah iya kan. Coba Mbak benar-benar di apa ya, dijadikan, kalau saya bilang jadi pikiran kayak air ya, ditenangkan. Misalnya ibu cerita, dengerin baik-baik, terus kalau bisa jangan terbawa suasana, karena kalau misalnya orang cerita kita terbawa suasana, kita ya ada nggak bakal bisa kasih saran apa sih. Nanti kita juga bingung, kalau enggak kita ngedukung orang yang diceritakan itu sama dia bersalah gitu. Ya kayak misalnya Mbak chattingnya misalnya teman Mbak nanya, Mbak banyak kan bisa ngasih saran ya? Iya kan? Iya. Karena Mbak nggak terbawa suasana mereka kan? Karena Mbak nggak ketemu langsung mereka kan? Kalau ketemu gue emang biasa aja. Nah. Cuman kalau aku tuh gue susah banget biar biasa aja, beda. Iya sih pasti beda namanya orang beda. Cuman ya balik lagi sih Mbak, kalau misalnya Mbak tetap ikut ke bawah suasananya mama atau ibu kan, sampai kapan pun pasti begitu terus. Saya yakin pasti kalau Mbak misalnya masih Bapak begini, terus Mbak ini pasti ya gitu Mbak tadi kan masuk mandi masuk kamar nangis gitu lah, pasti begitu terus dasarnya. Kalau Mbak nyain, cuman kalau misalnya Mbak berusaha dengan dibilang apa ya, kalau tidak peduli terlalu kasar ya, Mbak tetap menerima, tapi Mbak dengan tenang gitu Mbak dengan ya balik lagi dengan apa Mbak bisa tenang ya Mbak begini aja sih, selagi uang yang dikasih bapak kamu ibu cukup buat kehidupan sehari-hari, buat bayar sekolah nggak pernah nunggak, dan buat beli pakaian atau misalnya jajan nggak pernah lupa atau nggak pernah pasti dikasih lah gitu, buat apa gitu kita bikin hal dulu ya. Saya yakin sih di sinetron itu kalau saya karena mereka nggak dikasih uang lagi sih, makanya mereka mikir selingkuh ya atau apa gitu. Tapi kalau selagi itunya masih tercukupi ya buat apa juga gitu mikirin apa-apa. Tapi ibu nggak pernah ngerasa kekurangan kan dengan uang yang dikasih bapak? Enggak sih, kan masalah itu Selip aja ya? Nggak apa-apa dia tuh ngasih segitu, ibu tuh gitu. Cuman coba deh, jujur cerita gitu kayak ibu gitu dia buat teman-teman. Kan ini ibu nggak mikirnya buat cewek ini. Tapi sekarang misalnya Mbak tadi bilang harusnya gajinya 11 juta ya, tapi Bapak masih ngasih 10 atau di bawahnya? 8 paling 8 Sekarang 11 dikurang 7 berapa sih Mbak? 4 ya? Oh, iya, 4 dong. Ibu dapat 7. Oke lah, kita pikiran buruk banget lah gitu. Bapak begitulah main-main misalnya kasih 4 juta, masih gedean 7 kan?
kan gimana ya, ibu gue juga bukan tanpa sebab ya nuduh bapak gue kayak gitu. Soalnya pas gue kecil ibu gue kan cerita tuh, kan gue tanya kenapa sih nuduh bapak yang kan gue sampai nanya temen gue ya yang misalnya oh gue punya cewek gitu, kata temen-temen gue tuh nggak ada, cuman kayaknya dia tuh suka dikasih ke kayak anak yatim gitu. Itu udah positif banget. Ya makanya kan gue udah cerita ke ibu gue, terus ibu gue tuh masih batuk, katanya gini, waktu kecil pas umur tahun atau 2 tahun gue masih di Sunter kan Jakarta, terus bapak gue tuh nabung sama ibu gue berdua, terus di tabungannya tuh dihabisin, bapak gue nggak ngomong sama sekali sama ibu gue. Terus tahu-tahu saudara gue ada yang lihat bapak gue tuh suka sama cewek masih muda kan, kerja di warteg gitu, terus itu tahunya buat dia gitu. Ya udah ibu gue kayaknya ke situ lagi, jadi surinya kayak gitu. Luka lama ya berarti. Itu luka lama tuh setelah udah nikah berarti ya? Nah, kayak gitu. Namanya gelas kalau udah retak gak bisa disusun lagi ya. Kalau udah pecah gak bakal bisa bagus lagi lah ya. Pas kita retak. Ya mau nggak mau gimana kita menyikapi sih Pak. Apalagi bukan ibu ya, saya ngomong ibu, namanya ibu sebagai seorang istri, saya yakin sih susah buat berpikir positif gitu. Apalagi dengan tapi kalau mbaknya kan gimana, mbaknya belum pernah lihat langsung kan? Belum. Iya kan, berarti kan tinggal, menurut saya sih harapannya mbak jadi mbaknya setiap ibu cerita bukannya mbak yang dimani, tapi mbak yang coba kasih perhatian ini. Kalau misalkan gue nyinggung masalah cerita itu gak apa-apa sih gue ngomong kayak gitu? Paling begini aja sih mbak, kalau itu terlalu vulgar yang bertanya, cuma kan ngomong dia ya udah nggak apa-apa, selagi kebutuhan masih tercukupi, selagi sekolah masih bisa di ini, dari buku masih bisa beli apa yang ibu butuhkan gitu. Nggak apa-apa udah. Toh bapak juga kalau sebenarnya nggak usah disinggung, toh bapak juga masih menunaikan kewajibannya kan sebagai suami. Balik lagi gitu sih. Cuman kalau mbak bisa ambil 100 juta, takutnya kan ibu ada serahan lain, masih 100 juta mbak lunas misal ya kan, atau misal kayaknya dulu apa ya misal ya entahlah ngelesnya ini apa gitu, paling gitu aja sih. Dengan berulang kali mbak ngomong gitu pasti ada saatnya kalau ibu juga ngerasa apa, udah mungkin benar juga kan ya yang dia ngomongin mbaknya gitu. Gimana pun namanya kita kalau ngomong berulang-ulang tuh pasti ada yang masuk sih mbak, kecuali kita ngomong sekali udah ya udah gitu ya pas aja. Jadi rasanya gimana nih kalau untuk yang keluarga ini ada merasa ada masukan atau enggak atau gimana, atau kurang mungkin masukan dari saya? Tapi kalau untuk diri mbak pribadi yang mbak merasa nggak punya waktu, nggak punya kesibukan kan? Mungkin ada kurang saran atau apa? Udah lagi yang mau ini selain tadi mbak dekat dengan seseorang? Nggak ada sih, ini soalnya sambil gitu. Beneran. Ini soalnya mbak nggak bisa bolak-balik ke saya kan? Ini kalau mbak bolak-balik ke saya, namanya saya nggak selesai. Benar. Iya. Nanti cukup ya mbak ya. Ini tadinya gue juga cerita, gue pengen datang depan lu apa, lu sepemikiran sama gue kalah gitu. Suruh pikir ya, gue juga mikir kayak gitu kan, jadi gue nambah yakin aja. Ya, jadi mbak udah tahu kan sekarang mesti gimana. Iya. Dan mbak pun ya paling begitu sih, cari kesibukan. Dan kurangi intensitas modern HP sih mbak kata saya. Iya. Sekarang bayangin aja ya, orang nganggur otomatis dia nyari kerjaan kan di HP, megang HP-nya lebih lama. Namanya orang nyari kerjaan nggak mungkin full nyari kerjaan doang selama megang HP, pasti buka-buka yang lain.
Mbak pun bisa sih begitu karena cara Mbak mau nyari kerjaan ya. Tapi kalau bisa dikasih waktu Mbak sekarang, misalkan Mbak sekarang bangun anggaplah jam 4 sholat subuh. Di situ kalau bisa Mbak jangan tidur lagi tuh. Mbak tidur lagi pasti. Tidur lagi Mbak. Karena kan di agama kita kan itu waktu tidur yang paling buruk ya katanya. Jadi setelah subuh kan gue tidur jam 3 subuh gue bangun, tapi tidur lagi tuh jam 7 bangun gitu. Kalau di agama kan kita kan gitu katanya waktu subuh itu sampai terbitnya fajar waktu yang paling buruk untuk istirahat ya. Dan setelah asar tuh yang juga termasuk waktu yang paling buruk. Mbak pernah tidur setelah asar? Kalau bisa istirahatnya udah, kalau mau tidur siang nggak apa-apa, bagus malah kalau tidur siang kan dianjurkan terus ya biasa bisa kegiatan. Kalau bisa diusahakan tuh sebenarnya saya pernah belajar dari siapa ya, kalau bisa tuh kita jam 9 udah tutup ponsel, benar-benar tutup ponsel, jam 10 udah beranjak untuk tidur gitu. Kalau bisa setengah 10 malah beranjak untuk tidur, jadi jam 10 itu udah pulas gitu. Bangun udah bisa pagi gitu. Ya sekarang kalau Mbak bangun pagi banyak kok sholat subuh bisa ngaji lah, bisa kan ngaji juga salah satu penanganan pikiran sih kalau di agama kita di agama Islam, bayi Islam kan nggak kayak dulu nembel. Aduh ya Allah. Siapa tahu kan suster yang bisa kayak gitu sih. Habis itu ya Mbak aktivitas bantuin orang tua nyapu ngepel gitu kan. Ya emang gue aja insomnia nggak bisa gue atur. Awalnya kalau kata saya itu bukan insomnia sih, setahu saya gitu. gara-gara capek. Nah, saya pernah dengar dari kisahnya siapa namanya? Itu wawancara di Deddy Corbuzier gitu. Kita tuh nggak ada insomnia, kita tuh begini, kita tuh mulai sampai pagi karena kita siangnya nggak ada kegiatan. Iya. Jadi Mbak kalau bisa diisi kegiatannya. Kalau enggak Mbak gini deh Mbak, yang kalau bisa maksa pengen banget coba tidur cepat ya. 2 hari udah nggak bisa tidur. Bener-bener udah mulai nggak ada waktu yang namanya baru sebentar ya. Iya. Bentar Mbak jam 9 malam coba untuk sosmed beranjak tidur. Saya yakin kok pasti. Sekali begitu, besoknya pasti mulai begitu lagi. Iya. Kayaknya gitu sih. Ini udah sama juga nih, mungkin Pak ya. Iya, udah ngomong. Iya. Jadi gimana Pak? Apa? Ya udah cukup kok. Ya. Mungkin segitu aja. Apa ini yang dari saya? Makasih ya. Makasih ya Pak. Iya. Sama-sama kasih ya Pak. Iya.